Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman wa ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Tahsinul Qiraah, Pendidikan Agama Islam PAI IAI Al-Qadiri, yang diampu oleh yang terhormat Bapak Fikri Farihin MPDI. Untuk selanjutnya teman-teman, kami akan mempresentasikan selanjutnya, yaitu dari mata kuliah Tahsinul Qiraah. Yang selanjutnya yaitu tentang isinya pada materi ini, yaitu tentang tahsin. Tahsin adalah metode belajar membaca Al-Quran dalam kajian bahasa Arab yang dikenal dengan nama fonologi bahasa Arab, yaitu bidang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Secara bahasa, tahsin adalah bentuk isim masdar dari hasana yuhasinu tahsinan, yang berarti memperindah atau memperbaiki. Perkataan tahsin semakna dengan tajwid, yaitu memperindah. Memperindah yang dimaksud di sini yaitu adalah memperindah bacaan Al-Quran. Jadi dari bacaannya, makharijul hurufnya, sepanjang pendeknya atau gunnahnya, semuanya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tahsin adalah istilah dalam bahasa Arab yang berasal kata soha, sohaha, yaitu ditasdid haknya, sohaha, yang berarti memperbaiki atau mengoreksi atau menyempurnakan. Dalam berbagai konteks, tahsin mengacu pada proses pemeriksaan revisi dan koreksi terhadap sebuah teks, naskah, atau karya tertulis untuk memastikan keakuratannya, kebebasan dari kesalahan, dan kesesuaian dengan standar tertentu. Tahsin dalam berbagai konteks. Satu, yaitu tahsin dalam penulisan dan penulisan Al-Quran. Ini sesuai dengan aturannya. Kalau hak seperti apa tulisannya, otomatis ada aturan-aturan tertentu, tidak sembarang menulis ya. Yang kedua yaitu tahsin dalam dunia akademik. Nanti kalau di akademik, nanti sesuai dengan aturan yang ada di akademik itu sendiri, maka ada ketentuan-ketentuan kaidah yang harus diikuti ya. Tahsin dalam hadis, taskhih atau taskhih dalam hadis. Mungkin kalau taskhih kita hadis, ini taskhihnya mengikuti hadisnya ini sahih atau tidak, bersambung bersanad kepada Rasul atau tidak, maka di situ adalah istilahnya taskhih dalam berbagai konteks ya, termasuk di sini taskhih dalam hadis ya. Taskhih dalam berhadis itu. Jadi hadisnya ini benar-benar mungqati', mungkin ada terputus, atau sanadnya sambung kepada Rasul. Maka ini bisa dituliskan kategori hadis yang sahih atau hadis yang mungqati' atau terputus. Yang keempat, taskhih dalam naskah kuno atau manuskrip. Maka di situ bisa kita lihat seperti keterangan di YouTuber yang lain menjelaskan manuskrip tentang Al-Qur'an yang baru-barusan kita bahas di situ. Nah, itu kita perpadukan di zaman berapa itu ditulis, itu siapa yang menulis. Maka banyak orang-orang di situ taskhih yang betul seperti apa. Maka kalau kita berbicara dengan Al-Quran, otomatis sahih jelas. Kenapa? Karena Al-Quran itu dipelajari dari guru ke guru, dari murid ke murid, terus dari murid ke guru, dari murid ke guru seterusnya. Jadi dibacakan kemudian dihafal. Para sahabat itu rata-rata hafizul Quran. Maka ketika di situ pedomannya tidak hanya sekedar manuskrip kuno, tapi dengan lafaz-lafaz yang telah dihafalkan. Ini perbedaannya Al-Quran. Taskhih dalam penerbitan karya tulis ini juga bisa. Jadi seberapa sahih karya tulis ini secara ilmiahnya atau secara tulisannya. Ini plagiat atau mungkin karya sendiri. Selanjutnya, tajwid. Tajwid berasal dari bahasa Arab dari kata jawwada yujawwidu, yang berarti memperindah atau memperbaiki. Dilihat dari kata secara terminologinya, tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan huruf-huruf dalam bahasa Al-Quran dengan benar sesuai dengan makhraj, tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, definisi tahsinul qiraah adalah upaya memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran baik dari segi lafaz, makharijul huruf maupun huruf-huruf tajwid.
agar bacaan Al-Quran menjadi lebih fasyih, indah, dan sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Definisi tahsin qiraah adalah upaya memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran baik dari segi lafaz, makharijul huruf maupun penerapan hukum-hukum tajwid agar bacaan Al-Quran menjadi lebih fasyih, indah, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang tertentu. Ini problematika umum terkait dengan tahsinul qiraah ya, kurangnya guru yang kompeten, kurangnya kesadaran dan motivasi, kesulitan dalam mengucapkan huruf, waktu belajar yang terbatas, metode pengajaran Al-Quran efektif, perbedaan dialog dan pengaruh bahasa ibu, kesulitan dalam penerapan tajwid, kurangnya evaluasi pembinaan lanjutan, tantangan melatih konsistensi bacaan. Kesimpulan akhir bahwa tahsinul Quran adalah proses memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran dengan menerapkan aturan tajwid yang benar. Tujuan adalah agar setiap huruf diucapkan dengan tepat, bacaan menjadi fasih dan terdengar indah. Dalam tahsinul Quran, membaca Al-Quran, belajar makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, yaitu sifat-sifat huruf serta berbagai macam sebagaimana membaca dengan intonasi dan pernafasan yang baik. Selain itu juga tahsinul qiraah penting untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran dan menghindari kesalahan yang bisa mengubah maknanya. Sekian dari kami, Muhammad Raqibul Khairi, PAI Al-Qadiri 7B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.